Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. 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 Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna
Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shira Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shira Jaya Radha Priya Bihari Radha Priya Bihari Shira Jaya Radha Priya Bihari Radha Priya Bihari Shira Jaya Radha Raseshwara Radha Raseshwara Shira Jaya Radha Raseshwara Radha Raseshwara Shira Jaya Jagana Jaya Jagana Jaya Balarama Jaya Subhadra Jaya Jagana Jaya Jagana Jaya Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Srila Gurudev Jaya Jaya Gurudev Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jai Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Radha Kunja Bihar Ki Jai Shri Radha Raseshwar Ki Jai Jai Shri Radha Gopal Ki Jai Shri Jagannath Balaram Subhadra Devi Chakra Sudarshan Ki Jai Shri Gauranitai Ki Jai Shri Panchatattva Ki Jai Shri Premanam Sankirtan Mahayajna Ki Jai 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 Srila Prabhupada Ki Jai Jai Srila Gurudev Ki Jai Jai Iskon Guru Brinda Ki Jai All glories to Sri Bhagavati segala pujian pada semua penyembah yang hadir semalam segala pujian pada semua penyembah yang hadir di sini pada malam hari ini segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga Nitai Guru Premanande Hari Guru Amagyana Timirandasya Jananjana Salakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Satahini Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padamayam Dadati Swaparantikam Andeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tamvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakamitam Panchakalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo
Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Pishe Nama Nityanandam Aham Nami Sarvananam Karam Param Harinamam Pradam Devam Avadutta Shiromani Panchatattvatmakam Krishna Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadribhyam Sri Jagannatayate Namah Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulaksamam Ishanam Govinda Gopika Priyam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemavadipya Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semua yang sangat saya hormati. Terima kasih kepada Prabu Krishna Charan dan semua penyembah yang sudah bermurah hati untuk mengundang kami untuk bisa melakukan pelayanan kecil pada malam hari ini. Jadi kita semua sudah menempuh proses kesadaran Krishna ini, dan dalam kesadaran Krishna ini kita sebenarnya sedang belajar bagaimana kita menjalin hubungan kita kembali dengan personal Tuhan Yang Maha Esa. Jadi malam ini saya akan membacakan satu kelas dari Sila Gurudev dari kumpulan kelas-kelas beliau dengan judul Pariprasna, The Process of Inquiry. Jadi proses bertanya. Jadi kita sebagai murid hanya selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada
guru, ya, agar guru dapat menghilangkan segala keraguan-keraguan kita dan untuk memperkuat, menambah keyakinan ataupun serada kita. Karena dengan keyakinan yang kokoh, ya, dan ketika keraguan-keraguan kita dihilangkan, ya, maka kita akan bisa melangkah maju dalam Sarana Krishna. Tapi kalau kita masih dihantui oleh keraguan-keraguan, ya, dijelaskan dalam Bhagavad Gita, sang sehat mawinang satyati. Kalau orang yang ragu-ragu pasti akan mengalami kehancuran ataupun tidak mendapatkan hasil sebagaimana kita harapkan, seperti itu. Jadi ini kelas yang sangat bagus sekali dari Sila Gurudev. Jadi karena saya tidak berkualifikasi untuk memberikan kelas dari pikiran ataupun dari dari kemampuan saya sendiri, ya, akan lebih baik kalau kita bersama-sama berbagi pesan dari Sila Gurudev, ya, apa yang sudah beliau tinggalkan untuk kita, ya, dan kalau itu yang kita pelajari, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, keyakinan yang lebih kuat, dan mengerti apa yang akan menjadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Jadi bab kedua ini berjudul establishing our relationship. Bagaimana kita membangun hubungan kita, gitu. Sambandha abideya prayojana nama aitina artha sarva sutre prayavasana. Sambandha abideya prayojana nama etina artha sarva sutre paryavasana. One relationship with the Supreme Personality of Godhead, activities in terms of that relationship, and the ultimate goal of life, dalam kurung, to develop love of God. These three subjects are explained in every code of Vedanta Sutra, for they form the culmination of the entire Vedanta philosophy. Jadi arti daripada sloka ini adalah Sambandha abideya prayojana nama eitina artha sarva sutre paryavasana. Jadi tiga hal ini, yaitu sambandha, ya, yaitu hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Apa hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa? Yang kedua disebut abideya. Nah, setelah kita memahami hubungan kita dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa, apa kegiatan kita kemudian, gitu, ya. Activities in terms of the relationship. Jadi kegiatan, ya, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Dan yang terakhir adalah tujuan tertinggi daripada kehidupan kita sebagai manusia, ya, yaitu dalam kurung di sini disampaikan to develop love of God, yaitu untuk mengembangkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Ketiga subjek ini sebenarnya dijelaskan di dalam hampir dalam setiap sloka dari Vedanta Sutra ataupun dalam filsafat Vedanta. Jadi itu arti slokanya, ya. Penjelasan dari Srila Prabhupada di dalam Srimad Bhagavatam skala 5 bab 5 sloka kelima menyatakan para bawas tawad aboda jatuh yawan na jitna sata atma tatwam. A human being is defeated in all his activities as long as the devotees not know the goal of life. Setiap individu atau setiap manusia, ya, selalu ditaklukkan ataupun selalu dikalahkan ataupun selalu menjadi pecundang dalam segala kegiatannya
sepanjang dia belum mengetahui apa yang menjadi tujuan tertinggi dari kehidupannya, which can be understood when one is inquisitive about Brahman. Yang mana tujuan itu dapat dimengerti hanya ketika orang mulai mengembangkan keinginan tahu tentang Brahman. Keinginan tahu ataupun mengembangkan keinginan untuk mengetahui siapa diri kita, siapa itu Tuhan, apa itu Brahman, dan sebagainya. It is such an inquiry that begins Vedanta Sutra Atato Brahmajinasa. Dan pertanyaan itulah yang mengawali sloka ataupun sutra di dalam Vedanta Sutra, yaitu Atato Brahmajinasa. A human being should be inquisitive to know who he is. Jadi kita sudah dilahirkan sebagai manusia, kita hendaknya mengetahui ya, siapa diri kita sebenarnya ini. What universe is? Apa itu alam semesta ini? Kita tinggal di Bali, apa pulau Bali ini gitu. Ya, apa bumi ini gitu. Ya. What is God? Apa itu Tuhan dan pun siapa itu Tuhan? And what is the relationship between himself and God? Dan ya, apa hubungan kita satu sama lain? Apa hubungan kita antara sesama, antara makhluk hidup yang lainnya dan juga antara antara alam dengan alam? What is our relationship with God? Ya, apa hubungan kita dengan Tuhan? And the material world. Dan apa yang disebut dengan dunia material ini? Ya. Such a question cannot be asked by cat and dog. Ya, tentu saja pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak mungkin ya akan dipertanyakan, akan disampaikan oleh kucing dan anjing. But they must arise in the heart of a real human being. Dan pertanyaan ini ya semestinya itu ada di dalam hati, dalam lubuk hati yang paling dalam dari setiap umat manusia, itu dalam hati kita. Knowledge of these four items, namely oneself, the universe, God, and their internal relationship is called Sambandha Gyana. Pengetahuan yang menjelaskan tentang 4 hal ini. Ya, apa itu 4 hal ini? Ya, yaitu siapa diri kita, who am I, siapa diri kita, apakah kita badan, apakah kita pikiran, apakah kita jiwa. What is the universe? Apa itu alam semesta ini? Ya, yang disebut juga sebagai prakrti. Ya. Dan siapa itu Tuhan? Dan apa hubungan kita dengan Tuhan? Internal relationship. Ya. Hal inilah ya, pertanyaan-pertanyaan menyangkut 4 hal inilah yang disebut Sambandha Gyana. Artinya pengetahuan yang menjelaskan tentang 4 macam hubungan ini, 4 macam topik ini. Ya. The knowledge of one relationship, ataupun pengetahuan tentang hubungan-hubungan kita. When one's relationship with the Supreme Lord is established, ketika pengetahuan tentang hubungan kita dengan personal Tuhan Yang Maha Esa mulai dibangun, ya, the next program is to act in that relationship. Kemudian ketika kita sudah mampu menjalin kembali hubungan kita dengan Tuhan, maka pertanyaan berikutnya, apa yang akan kita lakukan kemudian? Gitu. Ya. Sehubungan dengan hubungan tersebut. This is called Abhidaya Gyana. Inilah yang disebut dengan Abhidaya Gyana, yaitu pengetahuan ya, yang menjelaskan tentang aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Ya. After executing such a prescribed duties, when one attain the highest goal of life, ya,
setelah melaksanakan kewajiban tersebut, ya, kewajiban apa yang dimaksudkan ini? Kewajiban sehubungan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mampu melaksanakan itu dengan baik, ya, maka ya, kita akan mencapai tujuan hidup kita yang tertinggi, ya, love of God, yaitu cinta kasih rohani Tuhan. He achieved prayojana siddhi. Itulah yang disebut dengan prayojana siddhi. Kita akan mencapai prayojana siddhi ini, ya, or the fulfillment of human mission. Inilah artinya, ya, kita mencapai sukses dalam mengemban misi kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. In the Brahma Sutra atau Vedanta Sutra, the subject are very carefully explained. Di Vedanta Sutra ataupun Brahma Sutra, ya, pengetahuan ini dengan baik sekali, dengan sangat hati-hati dijelaskan. Therefore, one who does not understand the Vedanta Sutra in terms of this principle is simply wasting his time. Karena itu siapapun yang mempelajari Vedanta Sutra tapi tidak mengerti akan hubungan-hubungan ini, akan masalah ini, maka dia pembelajaran mereka itu hanya memboroskan waktu saja. This is the version of Srimad Bhagavatam. Inilah versi dari Srimad Bhagavatam, skanda pertama, bab 2, sloka 8. Dharma swanustita pungsam visvaksana katasuyaha napadayat yadiratim sramaeva hi kevalam. One may be very learned scholar and execute his prescribed duty very nicely. Mungkin orang itu sangat terpelajar, sangat ahli dalam segala pengetahuan, ya, ataupun, ya, dan juga melaksanakan segala kewajibannya dengan baik sekali. Kita akan melihat banyak sekali sarjana-sarjana hebat, guru besar dan sebagainya. Dan juga kita melihat orang-orang yang sangat ahli, sangat pintar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan, ya, profesinya masing-masing. But if he does not ultimately become inquisitive about the Supreme Personality of Godhead, tetapi jika semua mereka ini ataupun semua kita ini tidak mengembangkan keinginan, ya, untuk bertanya, ya, tentang, ya, personalitas Tuhan yang Maha Esa, and is indifferent to Sravanam Kirtana, dan juga mereka menjauh ataupun tidak menerima proses Sravanam dan Kirtanam ini, all that he has done but wasting of time, maka semua yang mereka lakukan hanyalah memboroskan waktu. Jadi ini maksudnya adalah setiap orang di hidup di dunia materi ini memiliki dharma, ya. Karena itu ada manodharma, deha dharma. Manodharma artinya dharma dari pikiran kita, deha dharma artinya kewajiban daripada badan kita ini, dharma daripada badan, ya. Dharma atau kewajiban kita pada masyarakat, kewajiban sebagai suami istri, keluarga dan sebagainya, ya. Jadi banyak sekali jenis dharma di dunia materi ini, dan juga banyak, ya, para sarjana terpelajar, ya, dengan ahli sekali mereka melaksanakan ataupun, ya, setiap orang memiliki profesinya masing-masing, walaupun mereka ahli dalam melakukan kegiatan dan profesinya. Tetapi jika apapun yang kita lakukan, pengetahuan yang kita miliki tidak terkait dengan keinginan kita untuk mengetahui personalitas Tuhan yang Maha Esa ataupun untuk melayani Tuhan yang Maha Esa, ya, ataupun, ya, kita menjauh dari proses Sravanam Kirtanam, di proses mendengarkan dan memuji, ya, maka semua kegiatan itu disebut Srama Ewahi Kewalam, ya, artinya kegiatan yang
memboroskan waktu saja. So whatever profession we have in this material world, there are many scholars, many people, they are doing their prescribed duties nicely. But when all this, they perform all these things without any relationship with supreme law, so all these activities is called Sramaiva Hikewalam, mean only wasting of time. Mayavadi philosophers do not understand the relationship between themselves. Dan para ahli filsafat Mayavadi, mereka tidak mengerti hubungan dirinya dengan Tuhan, the cosmic manifestation, dan juga tidak mengerti apa ciptaan material ini, and the supreme personality of Godhead, dan juga tidak mengerti hubungannya ataupun siapa itu personal Tuhan yang Maha Esa, are simply wasting of your time. Dan mereka pun juga hanya memboroskan waktu belaka. Jadi sering kita melihat bahkan di media-media sosial dan sebagainya, mereka setiap hari berdiskusi ini itu dan tetapi mereka tidak pernah berdiskusi tentang siapa dirinya, yang sesungguhnya. Apa alam semesta ini? Siapa itu Tuhan? Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Seperti itu. Maka itu hanya diskusi yang memboroskan waktu belaka. Mereka hanya masing-masing mencoba untuk mengekspresikan atau memperlihatkan keahliannya, kecakapannya, kepintarannya dan sebagainya. Tapi akhirnya semuanya dilaksanakan ini hanya memboroskan waktu belaka. And their philosophical speculation has no value. Dan angan-angan filsafat kita, atau apapun nama filsafat mereka itu, mereka tidak ada nilainya seperti itu. Jadi ini bukan kita yang menilai, ini adalah penjelasan dari Srila Prabhupada seperti itu. Kemudian sloka berikutnya dari Chaitanya Charitamrita Adilila bab 7 sloka 146-148. 147. Emata sarva sutrera Vyakyana sunya Sakala sanyasikahe Vinaya Kariya. When all the Mayavadi sannyasi thus heard the explanation of Chaitanya Mahaprabhu on the basis of Sambandha, Abhidheya and Prayojan, they spoke very humbly. Dan ketika para sannyasi Mayavadi mendengarkan penjelasan Chaitanya Mahaprabhu tentang apa itu Sambandha, Gyana, beliau menjelaskan tentang Abhidheya, Tatwa, dan kemudian Prayojana, maka semua para sannyasi Mayavadi itu menjadi sangat lembut dan rendah hati. Dan kemudian mereka berbicara dengan penuh kelembutan, dengan penuh rendah hati. Penjelasan dari Srila Prabhupada. Everyone who actually desire to understand Vedanta philosophy must certainly accept the explanation of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Siapapun yang ingin mengerti, ataupun setiap orang yang actually desire ataupun yang sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk mengerti filsafat Vedanta, hendaknya menerima penjelasan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Or the Vaishnava Acharya who have also commented in the Vedanta Sutra according to the principle of Bhakti Yoga. Ataupun hendaknya orang belajar ataupun mendengarkan dari para sadhu guru Vaishnava, yang memiliki ataupun sesuai dengan
mengikuti proses ataupun bhakti yoga. Yeah. After hearing the explanation of Vedanta Sutra from Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan para Mayavadi sannyasi ini di Varanasi, ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu tentang Vedanta Sutra ini, ya, all the sannyasis headed by Prakashananda Saraswati, dan kemudian semua para sannyasi yang ada di sana yang dipimpin oleh Prakashananda Saraswati become very humble and obedient to the Lord, and they spoke as follows. Maka mereka menjadi sangat rendah hati, menjadi penurut, dan kemudian mereka berbicara sebagai berikut. Nah, di sini juga kita dapat memetik sebuah hikmah, yaitu bahwa setelah kita mendengarkan penjelasan, ya, dari para sadhu guru Vaishnava tentang sebuah topik ataupun pengetahuan bakti ataupun apapun yang kita dengarkan, ya, ketika kita betul-betul menerima pengetahuan itu, memahami pengetahuan itu, kita hendaknya menjadi sangat humble, kita hendaknya menjadi sangat rendah hati, dan bahkan menjadi penurut. Begitu pula ketika kita telah mendengarkan dari guru tuannya. So when after we heard the knowledge or the explanation from Sadhu Guru Vaishnava or the spiritual master, yeah, and when we understood what they speak and when we accept it nicely, so we have to become very humble and very submissive. Yeah. That is what we can learn from here. Like the sannyasis Mayavadi in Varanasi, after they hear the explanation from Sri Chaitanya Mahaprabhu about the Sri Tattva, about Abhidya, yeah, about Sambandha, Abhidya and Prajana Tattva, they become very humble and very submissive to Lord Mahaprabhu. So therefore also, after we hear this Tattva, what is our relationship with the Supreme Lord? Yeah. Guru came to re-establish our relationship with the Supreme Lord. Guru datang menjelaskan kepada kita pengetahuan Veda ini untuk menjelaskan tentang siapa identitas diri kita. Beliau menjelaskan tentang personal Tuhan yang Maha Esa. Beliau juga menjelaskan tentang hubungan kita dengan personal Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi kemudian beliau juga menjelaskan Abhidya Tattva, yaitu filsafat bakti. Karena itu kita ada tempel seperti sekarang, ya, di sini melaksanakan kirtan, melaksanakan arati, masak, mempersembahkan dan sebagainya. Inilah aktivitas daripada inilah yang disebut Abhidya Tattva. Ya, inilah aktivitas dalam hubungan kita dengan personal Tuhan yang Maha Esa. So like here, we can see also this practice. Yeah, after the devotee understand their relationship with the Supreme Lord by the mercy of Guru, Sadhu Guru Vaishnava. So then we make a temple here, and then, yeah, we establish the murti of Gauranga Mahaprabhu, Gauranitai, and Sri Radha Kunja Bihari, and all the devotees here very actively they're doing service to the Supreme Lord. Yeah. That is called Abhidya. Itulah disebut Abhidya, artinya aktivitas kita di ashram ataupun aktivitas kita dalam pelayanan cinta bakti kepada Tuhan. And then after we continuously, yeah, doing this very humbly, very seriously under the guidance of Sadhu Guru Vaishnava, then we will achieve our goal of life. Ya, ketika kita dengan kerendahan hati, dengan penuh keseriusan, ya, mempraktikkan ini, melaksanakan kewajiban kita, ya, dengan kerendahan hati, dengan keseriusan, maka nantinya kita akan mencapai apa yang menjadi tujuan kehidupan kita yang tertinggi. What is the highest goal of our life? Ya, yang disebut sebagai Prayojana Tattva, yaitu tujuan tertinggi kehidupan kita adalah apa? Ya, adalah mencapai Krishna Prema Bhakti. To develop the pure love
pure love of God. Ya, itu tujuannya. Nah, setelah kita mendengarkan pengetahuan ini, kita hendaknya menjadi betul-betul menjadi humble, menjadi rendah hati dan penurut. Itulah yang karena para sannyasi Mayavadi setelah mendengarkan semua ini dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka mereka menjadi sangat tunduk hati dan sangat penurut. So after all these sannyasis Mayavadis heard all this philosophy from Sri Gauranga Mahaprabhu, they become very humble and submissive. Before they are very so proud and criticizing Gauranga Mahaprabhu. Yang sebelumnya para sannyasi Mayavadi di Varanasi ini yang dipimpin oleh Prakashananda Saraswati menjadi sangat sombong, menjadi sangat angkuh sekali mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, cerita ini sering sekali disampaikan oleh Srila Gurudev dan oleh Guru Maharaj. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu sampai di Varanasi, karena kegiatan beliau setelah menjadi sannyasi hanyalah menyanyi, menari di jalanan, ya, kirtan, dan sambil terguling-guling seperti itu. Nah, dan Varanasi itu adalah terkenal sebagai pusatnya para filosof Mayavadi yang dipimpin oleh Prakashananda Saraswati, ya. Dan mereka tidak mengerti tentang apa itu bhakti, walaupun mereka juga mempelajari Vedanta Sutra. Tapi mereka memahami Vedanta Sutra atas penjelasan dari yang diberikan oleh Sangkaracharya yang disebut dengan Saririka Bhashya, ya, ataupun komentari dari para Mayavadi. Sebagaimana juga Sarvabhauma Bhattacharya juga seperti itu. Ya, dia tidak mengerti siapa itu Gauranga Mahaprabhu, dan ya, ketika bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, oh, anda ini adalah sannyasi masih muda, sangat belia sekali. Ya, kenapa adanya seperti orang sentimentalis hanya menyanyi dan menari di jalan? Ini tidak pantas bagi seorang sannyasi. Ya, sannyasi harus belajar Vedanta Sutra begitu. Ya, saya akan belajar dari Anda. Saya adalah, ya, dan Anda pantas untuk menjadi guru saya seperti itu. Nah, di sini pun di Varanasi seperti itu. Dan mereka mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oh, mereka hanya yang membuat jagal reward, ataupun mereka membuat, ya, seperti membuat jualan ataupun promosi sesuatu barang yang tidak berharga begitu. Ya, apa yang dia jual di sini tidak akan laku gitu. Dan para pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika itu Tapanisa dan yang lain-lainnya merasa sedih mendengar ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu dikritik, ya, dan mereka menyampaikan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, saya sudah membawa barang ini jauh-jauh dari Bengal ke sini, ya, tapi kalau tidak ada yang membelinya, saya akan bawa kembali. Gitu. Kemudian beberapa saat kemudian dia mengatakan, daripada saya berat-berat membawa barang lagi, ya saya jual murah saja di sini, seperti itu. Jadi beliau menunjukkan kerendahan hatinya bahwa apa yang beliau jual itu sama kita lihatnya nama suci yang beliau jual. Ya. Tapi para sannyasi Mayavadi itu tidak mengerti itu. Karena itu atas hal itu kemudian para pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatur suatu acara sedemikian rupa untuk bagaimana mereka bisa bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan itu juga Srila Gurudev menjelaskan bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, memberikan inspirasi kepada para penyembah dari dalam hati mereka untuk melakukan kegiatan ini. So when after Sri Chaitanya Mahaprabhu take sannyas, yeah, he only activities only chanting and dancing. And when meet with Sarvabhauma Bhattacharya also, Sarvabhauma Bhattacharya also not understanding, and asked Sri Chaitanya Mahaprabhu to learn Vedanta Sutra from him. And Sri Chaitanya Mahaprabhu just accept, yeah. And Prakashananda Saraswati also said, when Sri Chaitanya Mahaprabhu
kirtan on the road, sometimes falling down on ground like that. They also criticizing Chaitanya Mahaprabhu that this young sannyasi is only sentimentalist. Why whatever he is selling here will not, no one will buy that. So then Chaitanya Mahaprabhu said that if I already bring bring this happy load to come here, if nobody to buy, I will bring back to my home like that. And after some time said, oh, instead of bring back all this burden, better I sell cheaply, or whoever want to take, just take like that. And then the follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu become very morose, and by the inspiration was given by Sri Chaitanya Mahaprabhu on their heart, that they arrange the meeting between the Mayavadi Sannyasi with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi kemudian pertemuan itu diatur sedemikian rupa, dibuatkan panggung yang mewah dan sebagainya. Kemudian para sannyasi Mayavadi itu duduk di atas panggung, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu datang belakangan, dan kemudian dengan sangat penuh kerenahan hati, Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke tempat itu karena belum ada yang menyapa. Beliau mencuci kaki, dan beliau duduk di tempat di mana orang mencuci kaki. Tapi ketika beliau duduk di sana, memancarkan sinar, dari badan beliau, yang sangat cemerlang. Dan ketika itu diperhatikan, dilihat oleh para sannyasi Mayavadi, khususnya oleh Prakasananda Saraswati, maka mereka kemudian menyapa Sri Chaitanya Mahaprabhu dan mengundang Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk duduk bersama-sama di atas stage, di atas panggung seperti itu. And when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to that meeting, and the stage is already there, and all the sannyasis Mayavadi was sit there, and Sri Chaitanya Mahaprabhu came and just wash his lotus feet and sit in that place. But from his spiritual body was very bright effulgence was come out. When the sannyasi Mayavadi saw that the Sri Chaitanya Mahaprabhu was have such a bright light like that, and then they understood that, oh, this is not a Tri Sannyasi, this is Saksat Narayana, this is Narayan, like that. So therefore they invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to sit together. Jadi mereka mengerti bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu bukanlah manusia biasa, dia adalah Sri Narayan sendiri. Jadi karena itulah kemudian mereka menyapa Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vedamaya Murti Tumi Saksat Narayana Sama Aparada Purve Jai Kailun Nindana. Dear sir, you are Vedic knowledge personified and are directly Narayan himself. Kindly excuse us for the offenses we previously committed by criticizing you. Oh Tuhan yang terhormat, Anda adalah perwujudan dari pengetahuan Weda, dan Anda sendiri juga adalah Sri Narayana secara langsung. Mohon maafkanlah kesalahan-kesalahan yang telah hamba lakukan sebelumnya. Kindly excuse me for offenses we previously committed by criticizing you. Mohon Anda bermurah hati untuk memaafkan kesalahan yang telah kami lakukan sebelumnya, karena kami telah mengkritik Anda. Nah, dari contoh ini kemudian kita juga mengerti bahwa ketika kita sadar bahwa kita telah mengkritik orang lain, mengkritik penyembah dan sebagainya, secara tidak, karena kita tidak tahu atau karena rasa iri dan sebagainya,
ketika kita menyadari hal itu, kita hendaknya dengan gentleman, dengan berbesar hati, kita hendaknya dengan kerenahan hati kita memohon maaf. Ya, di sini diberikan contoh ini. Purport. Yeah. That means also when we realize that we already do some offenses to other devotees. Yeah, maybe previously we don't know who he is like that, but unknowingly we just criticize. Yeah, but when we understand that we have to very humble, in the humble way, in submissive way, we have to ask for forgiveness. Yeah. Purport by Srila Prabhupada. The complete path of Bhakti Yoga is based on the process of becoming humble and submissive. So this is very nice statement from Srila Prabhupada. Jalan Bhakti yang sempurna ini, jalan sempurna dari Bhakti Yoga ini didasarkan atas proses untuk menjadi rendah hati dan submisif, patuh ataupun tunduk hati, humble and submissive. Humble means almost the same meaning, humble and submissive. Almost. Jadi humble artinya rendah hati, submissive artinya penurut, patuh, humbly following, By the grace of the Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the Mayadi Sannyasi were very humble and submissive after hearing explanation of Vedanta Sutra. Dan bisa dijelaskan para sannyasi Mayawadi itu setelah mendengarkan penjelasan Vedanta Sutra dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka menjadi sangat-sangat rendah hati dan sangat penurut. Nah begitu pula di sini Prabhupada menjelaskan bahwa proses daripada kesadaran Krishna ini, proses daripada Bhakti Yoga ini adalah untuk mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang humble and submissive, supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan turut patuh, itu tunduk. Dan seperti dicontohkan oleh para sannyasi Mayawadi di sini, setelah mereka mendengarkan pengetahuan tentang tiga tatwa ini dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka menjadi sangat humble dan submissive, menjadi sangat rendah hati dan penurut. And they begging to be pardoned by offenses of their committed by criticizing the Lord simply for chanting and dancing. Atas kesalahan karena mereka telah mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu, karena Sri Chaitanya Mahaprabhu hanya menari dan menyanyi, not taking part in the study of Vedanta Sutra, dan tidak ikut mendengarkan pelajaran Vedanta Sutra dari kalangan mereka itu. We are propagating Krishna consciousness movement simply by following the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan kita juga dalam mengajarkan kesadaran Krishna ini hanya kita mengikuti langkah kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Itu dijelaskan oleh Prabhupada. Artinya bahwa Prabhupada tidak menciptakan sesuatu cara yang baru. Beliau hanya mengikuti dan menjelaskan apa yang dilakukan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Itu juga yang dilakukan oleh Prabhupada. Seperti kita tahu, ketika Prabhupada pertama kali datang ke Amerika, untuk memulai kesadaran Krishna ini, dia hanya duduk di taman, Tompkins Park, dan hanya bawa kata dan yang menyanyi dia di sana, duduk menyanyi, di mana para hippies berkumpul begitu. Akhirnya 1, 2 begitu berangsur-angsur mereka karena suka menari ataupun menyanyi begitu, mereka ikuti Prabhupada dan menyanyi dan menari begitu. Akhirnya satu persatu mereka menjadi pengikut Srila Prabhupada. We may not very well versed in Vedanta Sutra,
could and may not understand their meaning. Dan juga kita, Prabhupada mengatakan kita tidak begitu mengerti tentang Vedanta Sutra dan sloka-slokanya juga seperti itu. Ya, dan juga tidak mengerti artinya, but we follow the footsteps of Acharya. Tapi yang kita ikuti adalah mengikuti langkah kaki padma para Acharya. And because I was strictly and obedient following the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, it is to be understood that we know everything regarding Vedanta Sutra. Tapi kemudian karena kita dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, mengikuti apa yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, yang dicontohkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka kita sebenarnya sudah mengerti apa yang menjadi kesimpulan dari Vedanta Sutra. Itu. Jadi walaupun kita tidak mempelajarinya, tapi dengan mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, artinya kita sudah mengerti makna keseluruhan dari Vedanta Sutra itu. Ya, maksudnya. Nah, sekarang kita membaca satu jam. Lagi sedikit ya. It is only a wasting of time. Hanya memboroskan waktu. Run, someone has set a fire on the ocean. Some has set fire to the ocean. Ya, jadi kita Gurudev sering mengambil sebuah perumpamaan. Ya, seperti ada di sini jelasan ada kebakaran di samudra. Kadang-kadang kan walaupun samudra adalah air, tapi kan kadang-kadang juga terjadi kebakaran besar di laut. Karena kalau ada air minyak yang tumpah, ya, kemudian ada yang menyulut korek api dan sebagainya, itu terjadi kebakaran yang besar juga di laut seperti itu, ataupun kebakaran hutan. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri dari kebakaran di laut itu? Ya. Yeah. Oh, what container shall I take? Yeah. You should take a pot in which there is 1,000 of coal. Dan kita, ya, untuk memadamkan api itu kita mengambil sebuah periuk ataupun sebuah bejana ataupun ember yang ada banyak lubangnya seperti keranjang begitu. Ya. Running to extinguish the fire in ocean, all night long you are sprinkling all water on it. Yeah, just wasting time. Ramai Iwahi Kewalam. Jadi kita sepanjang malam kita berusaha untuk memadamkan api kebakaran di samudra ataupun di hutan itu hanya dengan seperti nyiratang air begitu. Ya, dan api itu tidak akan pernah padam gitu. Jadi kegiatan itu ya dijelaskan sebagai Srama Ewahi Kewalam. Itu kegiatan yang memboroskan waktu. Begitu pula kan kita sering di Indonesia dulu ya. Sekarang jarang kita mendengar ada kebakaran hutan ya. Ya. Karena ketika dulu mereka membakar hutan untuk membuat perkebunan sawit, dan sekarang perkebunan sawitnya sudah menghasilkan, mereka tak perlu bakar hutan lagi kan. Ya. Seperti itu. Jadi ketika kebakaran hutan terjadi, ya kalau kita hanya berusaha menyirami dengan ya seperti percikan tirta gitu kan, bagaimana ya kebakaran itu akan bisa dipadamkan. So when there is a big fire, yeah, and we try to extinguish the fire by sprinkling on a small water like that, yeah, this is only wasting time. How we can, yeah, we cannot. We wasting our energy, also the fire is not extinguishes. Yeah. One may very, this is called Sramai Vakiwalam. Inilah yang disebut Sramai Vakiwalam. One may be very learned scholar and execute his duties very nicely, but if he doesn't become inquisitive about the Supreme Personality of Godhead, if he is indifferent to Shravana and Kirtana, all that he has done is but wasting of time. Jadi
apapun keahlian kita, apapun profesi kita, ya. Tapi kalau kita tidak terhubung dengan personal Tuhan yang Maha Esa, maka itu semua hanyalah memboroskan waktu belaka. If he is indifferent to juga kita, kalau kita tidak artinya indifferent, kita cuek, kita tidak sama sekali memberikan perhatian, apalagi mau ikut begitu tentang terhadap persawanan kita dan proses mendengarkan dan memuji. All that he has done is but a waste of time. Dan semua yang dilakukan itu hanya memboroskan waktu belaka. Moriarty philosopher who do not understand the relationship between themselves, the cosmic manifestation, and the supreme personality of Godhead are simply wasting of time. And the philosophical speculation has no value. Jadi begitu pula para sannyasi Mayawadi di sini dijelaskan. Mereka tidak mengerti tentang hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Tidak mengerti hubungannya dengan personal Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak mengerti juga apa yang disebut dengan ciptaan kosmik ini, alam semesta ini. Maka filsafat mereka tidak ada nilainya karena itu hanya merupakan spekulasi saja. Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita, dalam Srimad Bhagavatam, Dharma Satya Dayopeta Vidya Wa Tapasan Vita Madbhaktya Vepetam Atmanam Nasamyak Prapunapi. Neither religious activities endowed with the honesty and mercy, nor knowledge obtained with the great finance, and can completely purify one's consciousness if they are bereft of loving service to the Supreme Lord. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini bukan kegiatan dharma ataupun aktivitas keagamaan yang disertai dengan kejujuran dan karunia. With honesty and mercy, nor knowledge obtained, dan juga bukan karena pengetahuan yang dicapai dengan pertapaan yang besar dapat menyucikan hati kita sepenuhnya, ataupun menyucikan kesadaran kita sepenuhnya. Jika semua yang kita lakukan itu tidak terhubung dengan bakti, loving service to me, ataupun jika segala aktivitas kita itu apapun namanya, hebatnya kegiatan yang kita lakukan itu, jika tidak terhubung dengan personal Tuhan yang Maha Esa, maka semua itu adalah tidak ada artinya. Seperti itu bahasa. One may be executing the principle of Dharma very strictly. Mungkin orang mengikuti prinsip-prinsip Dharma dengan penuh ketaatan. One may be very truthful and never utter a single lie. Mungkin orang itu sangat jujur dan tidak pernah berbohong sama sekali. One may be very merciful to one and all. Mungkin orang itu sangat murah hati, suka menyumbang pada setiap orang dan sebagainya seperti itu. One may be very learned and proficient in Vedas, ataupun mungkin sangat ahli dalam pengetahuan Caturveda, ataupun dia seorang Caturvedi. One may be undergoing very severe pain and tapasya. Mungkin orang lakukan pertapaan yang sangat keras seperti itu. But if does not know who he is and what is his relation with the Lord. Tapi kalau dia tidak mengerti siapa dirinya dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, widya wa tapasan wita madbhaktya petam atmanam, then all these things have no value. Maka semua kegiatan tersebut tidak ada nilainya. Jadi persis seperti di sini, kalau kita mengumpulkan
angka 0,0000 itu sebanyak apapun yang kita atau kita tambahkan, kita kalikan, kita bagi, kita kurangi dan sebagainya, tetap nilainya 0. Ya, itu artinya segala kegiatan material, kegiatan pengetahuan apapun yang kita lakukan di dunia material ini, kalau tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak mengerti siapa diri kita, tidak mengerti apa hubungan kita dengan Tuhan, ya, maka itu semuanya adalah 000 belaka. Ya, kenapa disebut 0? Karena setelah kita meninggalkan dunia material ini, semua pengetahuan itu hilang dan akhirnya kita lahir lagi di dunia material ini, menderita lagi seperti itu. Here, Srila Prabhupada says, Mayavadi philosophers who do not understand the relationship between themselves, the cosmic manifestation and the supreme personality of Godhead, are simply wasting time. Ya, di sini Srila Prabhupada mengatakan bahwa para ahli filsafat Mayavadi itu tidak mengerti, ya, hubungan dirinya dengan Tuhan, tidak mengerti ciptaan material ini, dan juga tidak mengerti siapa itu personal Tuhan yang Maha Esa, maka mereka hanya memboroskan waktu. And the philosophical speculation has no value. Dan spekulasi filsafat mereka juga tidak ada nilainya. To be truthful, merciful, religious, to be learned scholar, or to undergo austerity and penance, all are nice things. Jadi untuk kita menjadi seorang yang jujur, menjadi orang yang penuh karunia, ya, menjadi seorang agamawan, ya, ataupun menjadi seorang sarjana yang terpelajar, ataupun rajin sekali melakukan pertapaan, ya, semua ini ya tentu saja baik, ya. But without being engaged in the personal service of the Lord, without bhakti, all these things are zero. Tapi jika itu tidak pernah melakukan bakti, pengabdian rohani, cinta bakti rohani kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, maka semua itu nilainya kosong. Ya. If you write thousand of zero, kalau kita menulis ribuan bahkan jutaan angka 0 itu, tetap tidak ada nilainya. Tetapi kalau kita menempatkan angka 1 di depan kosong itu, depan 0 itu, maka ya, langsung kalau di 1 0, 0-nya 1 tambah 1, angka 1 di depannya, otomatis nilainya 10 kali lipat. Ya. Kalau tambah 0 lagi 100 kali lipat. Kalau tambah 0 lagi sudah 1000 kali lipat. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau dihubungkan dengan Tuhan, itu dihubungkan dengan proses bakti, maka itu akan menjadi sangat bernilai. Ya. Itulah yang disebut dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Lagi sedikit. Itulah abidya. Ya. If there is no sambandha and abidya, then it is all zero. Jadi tanpa ada sambandha, tanpa memahami apa hubungan kita dengan Tuhan, ya, dan tidak mengerti siapa diri kita, tidak mengerti apa ciptaan alam semesta ini, tidak mengerti apa hubungan kita dengan Tuhan, maka ya, dan juga tidak melakukan kegiatan terhubung dengan Tuhan, tidak melakukan kegiatan bakti, maka semua kegiatan itu adalah kosong, nol. The Mayavadi explanation of Vedanta is all zero because there is no sambandha, abidya, and prajana. Jadi semua penjelasan dari para ahli filsafat Mayavadi tentang Vedanta Sutra itu semua nilainya hanya kosong karena tidak terkait dengan ya, sambandha, abidya, dan prajana. Ya. It is all wasting of time. Dan semua ini hanya memboroskan waktu belaka. Tuhan Sri Risabhadeva mengatakan, Paribhavas tawad abhava jato yavanna jidna sata atma tatvam yavat kriyas tawad idam manawai karmat makam yena sarira banda. As long as one does not inquire about the spiritual value of life,
Ya. Sepanjang orang tidak pernah bertanya tentang nilai spiritual dari kehidupannya, one is defeated and subjected to mysteries arising from ignorance. Maka segala aktivitasnya dikalahkan ataupun menjadi pecundang dan pantas untuk menderita. Ya, dia pantas untuk selalu mengalami penderitaan yang dimunculkan, yang timbul karena kebodohan. Be it simple or pious, apakah orang itu seorang orang yang berdosa ataupun orang saleh? Karma has resultant action. Jadi karena kegiatan baik ataupun buruk itu adalah karma, maka karma itu akan memberikan aksinya. Ada aksi, ada reaksi. If a person is engaged in any kind of karma, his mind is called karmat maka. Jadi kalau setiap orang yang melakukan kegiatan karma karena ini, ya, maka itu disebut dengan karmat maka. Colored with productive activities, kegiatan yang diwarnai oleh keinginan untuk membuahkan hasil. As long as the mind is impure, sepanjang pikiran kita masih tercemar, belum murni, consciousness is unclear, kesadaran kita belum jelas, belum bersih. As long as one is absorbed in political activities, sepanjang diri kita atau setiap orang menyibukkan dirinya dalam kegiatan yang untuk membuahkan hasil, he has to accept material body, maka dia terus-menerus akan menerima badan material. Ya. Jadi malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan besok pagi kita sambung lagi. Ya. Topik berikutnya adalah hanya manusia yang bisa menyampaikan pertanyaan. Nah, karena kita sudah lahir diberikan badan seluruh manusia, kita hendaknya menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Seperti burung, ayam, begitu pagi-pagi menjelang matahari terbit, mereka selalu bercakap-cakap. Mereka sebenarnya bercakap-cakap nih, sudah bangun, apa kegiatan kita, kemana kita cari makan gitu. Dan itu kesadaran. Begitu pula kita, ya, masyarakat pada umumnya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan saling menjawab satu sama lain. Tapi ketika tanya jawab mereka itu tidak tersangkut paut dengan, ya, untuk mengerti siapa dirinya yang sebenarnya, apa makna dari ciptaan alam semesta ini, tidak mengerti siapa itu Tuhan, apalagi untuk mengerti apa hubungan dirinya dengan Tuhan, maka itu hanya memboroskan waktu belaka. Ya, karena itu kita sekarang diberikan kesempatan, kita sudah lahir sebagai manusia, kita hendaknya bertanya atas hal ini seperti itu. Dan setelah mendapatkan jawabannya, kita bertindak sesuai dengan jawaban itu, ya, baru akan mencapai tujuan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan malam ini. Jika ada pertanyaan ataupun mungkin Prabu Adi Pursa ingin menyampaikan, menambahkan ataupun ada komen, silakan. Hari Krishna. Haribol, Haribol. Matur Susuma, terima kasih. Jadi kelas yang sangat luar biasa hari ini. Jadi inilah topik, ya, pengetahuan yang patut dimiliki oleh setiap penyembah. Harus paham betul, karena saya punya pengalaman itu pada waktu ada tes diksa Brahmana itu kan. Kejadiannya di Ashram Sri Ragupinat, ada calon Brahmana yang mau diksa. Saya tanyakan ketika pun ini tidak tahu. Yeah. Ini calon Brahmana tidak tahu. Artinya apa? Kita masih belum mapan dalam pengetahuan ini. Yeah. Nah, ini untuk kita semua wajib pengetahuan, 3 pengetahuan ini harus diketahui, sehingga apa yang kita lakukan dalam kegiatan bakti ini betul-betul apa yang disampaikan oleh Sri Prabu, kemudian Sri Prabhupada.
Untuk itulah jadi poin-poin yang perlu kita pahami tadi, bahwa kita diberikan kesempatan dalam badan manusia ini, 3 pengetahuan ini, ya, Sambada, Vidya, dan Budana itu harus dipahami betul. Kenapa? Dengan memahami ini, jadi poinnya kita akan menjadi rendah hati, tunduk hati, dan penurut, ya, mengikuti instruksi dari sang guru kerohanian. Itu akibatnya. Kalau tidak memahami ini, kita akan menjadi sombong, Ya. jadi angkuh, dan menganggap diri kita lebih hebat dari guru nanti lama-lama gitu kan. Nah, kita lama-lama kita akan muntaber, jadi mundur tanpa ada berita gitu kan. Nah, itu sudah terjadi kasusnya gitu kan. Kalau kita menganggap bahwa diri kita lebih hebat dari guru, nah kita akan mundur, hilang dari peredaran. Maju ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dibuktikan dengan para mayawati, ya, setelah mendengarkan, ya, pemahaman tentang 3 tatwa ini, ya, dia menjadi rendah hati. Jadi para mayawati yang hebat pun itu akan menjadi rendah hati dengan setelah mendengarkan wacana dari Simbol Prabu, ya, tentang 3 tatwa ini. Nah, kemudian kegiatan apapun yang kita lakukan, keahlian apapun, ya, kemampuan apapun yang kita miliki, kalau tidak terhubung dalam bakti kepada Tuhan Sri Krishna, itu akan menjadi sia-sia. Jadi seperti kita, ya, menyirami ada kebaran muda, ada kebaran laut, itu akan menjadi sia-sia. Nah, bakti inilah nilai 1, apapun 0 yang ada tadi, dengan ditambah 1 Tuhan Krishna, itu akan menjadi bermakna semuanya. Makin banyak 0-nya, makin ditambah 1 makin banyak. Dan kesimpulannya bahwa kalau tidak mengerti tentang pengetahuan ini, itu kita terus berkama-kama menikmati hasil kegiatan kita akan terus mengalami kelahiran dan kematian, terus berulang dari zaman ke zaman, dari planet 1 dan lain sebagainya. Nah, itulah akibatnya. Maka kita bersyukur kita akan pengetahuan ini dari segala rupa, dari guru, dan kemudian karuna Sri Guru Prabu. Jadi mohon kita semua untuk melakukan ini. Nah, kemudian ada pertanyaan dari seseorang bahwa kita harus meditasi kepada Sri Krishna yang wujud sama Sundara. Beliau selalu dalam wujud dengan 2 Wasluling, kemudian Sri Bangalalita, Wakil Buddha Marak, didampingi oleh Srimati Radharani. Pertanyaannya memang, gitu, kenapa selalu pakai Buddha Marak? Kenapa selalu pakai Soling? Kenapa beliau Sri Bangalalita? Kenapa selalu didampingi oleh Srimati Radharani? Gitu. Nah, ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Karena memang itulah apa namanya ciri khas Sri Krishna sebagai personal Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Penikmat. Sedangkan kalau dalam wujud yang lain seperti Wisnu, Narayana dan sebagainya, itu adalah wujud dalam tugas. Karena itu beliau membawa senjata, membawa bunga padma, cakra, gada, dan apa namanya, ya, cakra, padma, gada, dan bunga padma seperti itu. Jadi itu adalah ada simbol-simbol yang ada maknanya. Ya, khususnya gada dan cakra. Ya, gada itu adalah untuk membuat kita menjadi tunduk hati dan patuh, itu untuk menundukkan ego palsu kita. Ya. Kemudian cakra sudarsana juga untuk memotong kelakuan palsu kita, ego kita. Tapi di sisi lain juga cakra sudarsana seperti ketika Ratayatra akan menak si Jagannath, ketika kita akan menurunkan cakra sudarsana, kan kita juga menyampaikan doa pujian kepada cakra sudarsana. Beliau adalah yang akan menerangi, memberikan penerangan kepada kita supaya kita bisa melihat dengan cara yang benar, seperti itu. Ya, kemudian bunga padma itu adalah untuk karunia kepada para penyembah. Ya, itu makna-makna. Nah, kenapa Krishna membawa seruling? Seruling itu akar sana, artinya untuk menarik perhatian. Dan karena itu di Vrindavan Krishna membawa seruling, sedangkan kalau Balaram membawa senjatanya adalah cakra, gada dan bajak.
Ya. Itu adalah simbol daripada guru kerohanian. Karena Balaram adalah adik guru, walaupun dia adalah manifestasi langsung Krishna, manifestasi pertama, tapi dia selalu bertindak sebagai pelayan. Ya, dalam segala hal dia melayani Krishna. Seperti itu. Karena itu dia adalah adik guru, dia adalah yang memberikan contoh kepada kita bagaimana kita melayani Krishna. Karena itu baja artinya ya, hati kita ini adalah dibandingkan seperti tanah yang kering, yang tandus, ataupun penuh dengan gulma, penuh dengan kotoran dan sebagainya seperti itu. Karena itu sama seperti petani akan sebelum menanam